Yang terhormat Bapak Kepala UPTD SDN 5 Mekarsari, yang saya hormati Bapak Ibu Guru UPTD SDN 5 Mekarsari. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat dan hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul dalam acara diseminasi penerapan budaya positif di sekolah. Berikut susunan acara pada kegiatan hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua sambutan dari Bapak Kepala UPTD SDN 5 Mekarsari, yang ketiga pemaparan tentang penerapan budaya positif di sekolah dari calon guru penggerak angkatan 11 yaitu Ibu Rita Lisnawati SPD, yang keempat doa, dan yang kelima penutup. Untuk acara yang pertama yaitu pembukaan, marilah kita buka acara ini bersama-sama dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk yang selanjutnya yaitu sambutan dari Bapak Kepala UPTD SDN 5 Mekarsari, kepadanya disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak dan Ibu yang saya hormati, alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa berkumpul dalam rangka pelaksanaan diseminasi budaya positif di SDN 5 Mekarsari atau di sekolah. Pertama, saya dapat terima kasih kepada penata acara yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk ikut berbicara dalam forum ini, dan yang kedua kepada Ibu Bapak Guru yang di tengah-tengah kesibukannya dapat menghadiri acara ini, dan tidak kalah pentingnya kepada Ibu narasumber yang alhamdulillah bisa melaksanakan kegiatan ini. Mudah-mudahan kegiatan yang baik senantiasa Allah berikan kemudahan dalam hal-hal apapun yang diinginkan oleh kita semua. Amin ya Allah. Selanjutnya mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang alhamdulillah masih memberikan berbagai kenikmatan kepada kita sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini. Salawat serta salam senantiasa terus curahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, serta kepada kita. Mudah-mudahan kita telah mendapat syafaatnya. Amin ya Allah. Bapak dan Ibu Guru yang saya hormati, perlu disampaikan bahwa kegiatan ini adalah merupakan kegiatan positif sesuai dengan judul atau tema yang akan diangkat pada kesempatan kali ini. Karena untuk di SDN 5 Mekarsari perlu disampaikan bahwa sudah ada 3 angkatan ya Bu ya. Yang ini yang dulu angkatan ke-6 yaitu Ibu Irma, alhamdulillah sekarang sudah menunggu ya Bu ya, menunggu dari GP nanti jadi apa gitu ya, prok jadi apa. Kemudian kemarin angkatan ke-8 Ibu Herni, alhamdulillah sudah selesai. Mudah-mudahan apa yang diharapkan oleh kita semua, mudah-mudahan Allah mudahkan segalanya. Dan sekarang alhamdulillah di angkatan gelombang ke-11 ya Bu ya, Ibu Rita juga sudah minggu keberapa Bu ini Bu kegiatannya? Ya sudah berjalan 2 bulan ya, ternyata tidak terasa 6 bulan ya, 9 bulan Bu? 6 bulan, jadi tinggal 4 bulan lagi selesai deh untuk menyandang gelar GP dari CGP. Nah ini juga perlu disampaikan Bapak Ibu, berkat kerjasama yang baik dari kita semua di SDN 5 Mekarsari, sehingga tiap angkatan adalah yang masuk. Dan diharapkan karena sekarang juga ada angkatan ke-12 ya, nanti akan segera dibuka secepatnya dalam bulan ini mudah-mudahan. Dan kami berharap ada generasi berikutnya setelah Ibu Rita, nanti siapalah silahkan, insya Allah di sini akan saling mendukung ya Bapak Ibu. Dan harapannya kalau kemarin satu sekarang mungkin bisa 2 gitu ya. Jadi nanti silakan semua sama punya kesempatan yang sama untuk mencoba daftar, dan diharapkan gitu coba saja dulu gitu, jangan sampai ada yang belum apa-apa sudah menyerah gitu. Coba sampai di mana kemampuan kita.
Itu dan tidak lupa kami ucapkan terima kasih kepada GP yang pertama sampai dengan yang ketiga. Ini dapat dirasakan manfaatnya bagi sekolah kita, bisa dibuktikan dengan berbagai kegiatan yang bisa dilaksanakan di sekolah kita. Salah satunya bukti yang sangat otentik sekali adalah sekolah kita sekarang dipercaya oleh masyarakat, anak-anaknya di sekolah kita ini sudah bukti bahwa keberhasilan daripada guru penggerak dengan rekan-rekan guru yang lain sehingga mendapat kepercayaan dari masyarakat di sekitar kita. Terima kasih kepada semuanya dan jangan berhenti sampai di sini. Mangga Bapak Ibu silakan lanjutkan perjuangan kita. Apalagi dunia pendidikan itu adalah dunia yang sangat luar biasa, penuh dengan pahala asal apa yang kita lakukan semuanya penuh dengan keikhlasan dan kerelaan. Jadi saya yakin hanya dunia pendidikanlah yang bisa membawa kita selamat dunia dan akhirat. Amin ya Allah. Bapak dan Ibu yang saya hormati, selanjutnya tidak terasa ya, kegiatan kita sudah masuk ke minggu keberapa di semester sekarang ya. Sudah hampir 1 bulan ya, hampir 1 bulan. Mudah-mudahan dalam waktu 1 bulan ya anak-anak kita bisa menyesuaikan diri dengan keadaan yang baru, dengan IKM-nya. Harapan yang paling utama adalah kita harus berpikir sebagai pelayan. Dalam hal ini yang dimaksud pelayan itu pelayan siswa. Bagaimanapun siswa adalah nomor 1. Tugas kita menghadapi siswa ya yang utama. Jadi kalaupun ada beberapa kegiatan, termasuk mungkin ada kegiatan CGP, UGP dan sebagainya, tetap prioritas kita adalah melayani siswa dengan sebaik-baiknya. Bapak dan Ibu yang saya hormati, tidak terasa juga sekarang banyak sekali kegiatan yang kaitannya dengan masalah lomba. Insyaallah secepatnya kita akan mengikuti kegiatan lomba RTBI ya Bapak Ibu ya. Kemarin sudah melaksanakan technical meeting ya kemarin, mudah-mudahan lah wakil dari SDN Makassari bisa menjadi yang terbaik. Juga terima kasih kepada semuanya karena kegiatan itu tidak pernah luput dari perhatian kita. Kita harus selalu ikut, harus selalu mengikuti, menyesuaikan dengan keadaan. Termasuk Bapak Ibu tidak terasa ya, sekarang kegiatan yang sangat luar biasa dan sampai saat ini sekolah kita masih tetap tergantungan kepada sekolah lain. Tapi bagaimanapun mungkin karena ini keadaan yang seperti ini, apakah untuk tahun depan Bapak Ibu kira-kira kita mau mandiri atau mau semi mandiri gitu atau mau gimana ya Bu Irma untuk masalah ini? Karena mungkin kalau tahun kemarin oke, kita masih numpang, masih ngikut gitu. Sekarang masih numpang juga gitu kira-kira. Ini kembali kepada kemampuan kita ya dalam menyediakan sarana prasarana. Kalau memang dipaksakan kita tidak mampu, kenapa enggak kita ikut saja dulu. Tapi kalau bisa Bapak Ibu ya dukung bersama-sama, mudah-mudahan kita bisa mandiri. Jadi diharapkan kepada semuanya, karena bagaimanapun ini adalah hanya yang ditugaskan itu lebih tugas. Ini adalah tanggung jawab kita bersama. Keberhasilannya ada di kita bersama. Selanjutnya Bapak Ibu tidak kalah pentingnya masalah kesibukan memang tetap kita sibuk ya. Ini nomor 1 juga termasuk perhatian kita. Masalah kebersihan Bapak Ibu tolonglah, dengan karena kesibukan Ibu sehingga lupa ya, paling tidak di halaman sekolah sendiri aja di kelas masing-masing, di dalam ataupun di luar kelas. Terima kasih. Ada yang kelihatan Bapak Ibu sampai menyempatkan waktu nyapu dan sebagainya. Karena bagaimanapun anak-anak kalau tidak diingatkan oleh kita mah susah ya. Jadi terima kasih kepada semuanya dan tolonglah anak-anak selalu diingatkan untuk senantiasa hidup bersih. Itu selanjutnya Bapak Ibu yang terakhir, karena memang sekolah kita kondisinya seperti ini, apalagi sekarang Pak Anang tidak masuk sudah 2 hari ya, sakit beliau. Mudah-mudahan doakan oleh kita Pak Anang cepat sembuh seperti angkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, segera bergabung lagi dengan kita. Alhamdulillah ada yang membantu di depan kita. Tapi tolonglah kita kan ada piket dan sebagainya, saat ada waktu senggang Bapak Ibu ya, sempat gitu umpamanya Ibu ke depan, tolong berada dibantu lah di depan. Jadi ini adalah tanggung jawab kita bersama karena kondisi sekolah kita seperti ini. Yang terakhir sekali Bapak Ibu, ini motivasi bagi Bapak Ibu ya. Silakan Bapak Ibu daftarkan, Bapak Ibu daftar
Karena bagaimanapun ini nasib kita ada di tangan kita. Insya Allah bulan depan kalau tidak salah itu ya untuk gelombang 12 akan segera dibuka. Silakan Bapak Ibu, insya Allah GP-GP yang sudah ada siap membantu ya Bu ya untuk sukses kita semua. Silakan Bapak Ibu ya. Tanya-tanya kepada yang masih hangat, di sini ada yang hangat-hangat. Tapi ayam ada yang udah. Maksudnya mereka itu siap membantu kita semua. Itu saja yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan apa yang sudah Ibu curahkan untuk kepentingan sekolah ini Allah membalasnya dengan berbagai kebaikan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ada manfaatnya. Tutup wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala UPTD SDN 5 Mekarsari yang telah memberikan sambutannya untuk acara inti, yaitu tentang pemaparan penerapan budaya positif dari calon guru penggerak angkatan 11 kepada Ibu Rita Lisnawati SPD. Disilakan. Pantun dulu ya Bapak Ibu. Senja di sore hari mulai tenggelam, hujan di pagi hari mulai terjatuh. Saya buka diseminasi ini dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam dimakan jerapah, yang jawab salam rezekinya berlimpah. Yang terhormat Bapak Kepala UPTD SD Negeri 5 Mekarsari beserta Bapak dan Ibu Dewan Guru yang saya hormati, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru hebat yang telah berkenan hadir dalam kegiatan diseminasi penerapan budaya positif di sekolah. Baiklah Bapak Ibu, kita mulai saja. Ada kesepakatan kelas Bapak Ibu, yang pertama saling menghargai, kemudian mengikuti kegiatan sampai selesai, peserta berpartisipasi aktif, membersihkan bersama ruangan setelah digunakan, kemudian yang terakhir boleh makan dan minum selama kegiatan berlangsung. Jadi mangga Bapak Ibu dipersilahkan untuk mencicipi hidangan yang telah disediakan. Oh sudah habis ya? Iya. Alhamdulillah berhasil harus manis ya Bapak Ibu. Ya, latar belakang dari kegiatan ini yaitu pendidikan yang berkualitas tidak terlepas dari budaya positif yang ditanamkan pada peserta didik. Budaya positif merupakan nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Kemudian dalam rangka menciptakan lingkungan yang positif, maka setiap warga sekolah dan pemangku kepentingan perlu saling mendukung, menghayati, dan menerapkan nilai-nilai kebajikan yang telah disepakati bersama. Adapun latar belakang dari modul 1.4 yaitu tujuan yang mulia dari penerapan disiplin positif adalah agar terbentuk murid-murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang diharapkan. Inilah yang menjadi dasar kegiatan ini dilaksanakan, yaitu bagaimana kita mewujudkan nilai-nilai dan keyakinan-keyakinan universal di sekolah dalam bentuk budaya yang positif. Menumbuhkan budaya positif dalam pembelajaran melalui keyakinan kelas. Kemudian ada berbagi pemahaman dari praktik baik mengenai nilai-nilai inti budaya positif di sekolah, menumbuhkan nilai-nilai kebajikan universal yang terdapat dalam profil pelajar Pancasila pada peserta didik, kemudian nilai kebajikan universal yang ingin kita tuju sesuai dengan kurikulum yang kita gunakan, yaitu kurikulum Merdeka adalah profil pelajar Pancasila. Ya, sebelumnya Bapak Ibu, untuk tes semangat dulu nih. Tepuk semangat dulu ya Bapak Ibu, siap? Ya. Tepuk
semangat. Ding ding ding, dung dung dung, dung dung. Aha aha, aha aha, aha aha. Semangat. Kemudian profil pelajar Pancasila. Coba saya tes dulu nih. Masih ingat tidak profil pelajar Pancasila, Bapak Ibu? Lagunya. Siap. Siap, Ella. 3, 2, 1. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Tepuk P5. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila. P5. Yes, Ella. Masya Allah, luar biasa. Terima kasih Bapak Ibu. Cukup ah. Nah, Bapak Ibu, kurang lebih saya belajar di pendidikan guru penggerak sekarang sudah 2 bulan, tidak terasa. Ini adalah modul 14, modul yang terakhir di modul 1. Lumayan banyak materinya. Ada filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu gagasan filosofis KHD telah menjadi konsep fondasi bagi pendidikan di Indonesia. Menurut KHD, hakikat pendidikan adalah usaha memasukkan nilai-nilai budaya ke dalam diri anak sehingga membentuknya menjadi manusia yang utuh baik jiwa maupun rohaninya. Kemudian menurut KHD, pendidikan adalah menuntun sesuai kodrat anak. Pendidikan sejatinya menuntun anak mencapai kekuatan kodratnya sesuai dengan alam dan zaman. Jadi kita di generasi sekarang ya Bapak Ibu harus menyesuaikan anak kita dalam pembelajaran, harus berpihak pada murid, disesuaikan dengan kodrat alam dan juga kodrat zaman. Kalau mungkin zaman saya dulu ya Bapak Ibu, ketika belajar nyatet, ya dinilai, nyatet lagi, dinilai lagi. Nah, kalau sekarang kita bisa mengaplikasikannya dengan game supaya anak-anak tidak jenuh, tidak bosan. Kemudian kita beri motivasi, kemudian kita juga bisa menggunakan media dan model pembelajaran yang bervariasi. Jika melihat kodrat zaman pendidikan saat ini menekankan pada kemampuan anak untuk memiliki keterampilan abad 21. Kodrat alam, maka konteks lokal sosial budaya peserta didik memiliki karakter yang berbeda di setiap daerah. Pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. KHD memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapainya. Pendidikan dapat menjadi ruang berlatih untuk tumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan atau diwariskan. Nah, sekarang trilogi pendidikan menurut Bapak Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, Ingarso Sungtulodo. Di depan, jadi seorang pendidik harus menjadi teladan atau contoh tindakan yang baik. Selain mengajar dan mentransfer ilmu, guru harus bisa menjadi teladan kepada siswanya. Kemudian Ihmadiyah Mangunkarso. Di tengah atau di antara murid, guru harus dapat menciptakan prakarsa atau ide yang bisa memberi wawasan kepada peserta didik. Kemudian yang terakhir ada Tutwuri Handayani yang berarti mendorong dari belakang. Artinya seorang guru harus bisa memberikan dorongan dan arahan, motivator bagaimana para guru bisa menemukan dan merangsang serta mengarahkan setiap potensi yang dimiliki oleh siswa. Nah, sekarang konsep pemahaman budaya positif yang tadi di modul yang terakhir di modul 1.4. Materinya budaya positif, cuman banyak beranak pinak Bapak Ibu. Jadi materinya ini banyak sekali. Ada perubahan paradigma belajar, ada disiplin positif,
teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Kemudian ada keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, segitiga restitusi, dan 5 posisi kontrol guru. Jadi di modul 1.4 ini saya belajar banyak hal yang ternyata selama ini saya pribadi merasa terakhir kembali, ternyata selama ini yang saya terapkan di kelas itu keliru ya Bapak Ibu. Kenapa? Karena saya contohnya selalu memberikan penghargaan reward kepada anak-anak. Nah, di dalam modul ini ternyata reward itu tidak diperbolehkan. Lanjut dulu Bu Ibu. Nah, sekarang ada perubahan paradigma. Saya meminta Bu Maya sama Bu Risna ke depan. Nah, sekarang Bu Maya, saya minta tolong menuliskan sesuatu yang paling berharga dalam hidup Ibu Maya. Kemudian Bu Risna mencoba meminta supaya benda tersebut atau yang ditulis tadi nanti oleh Ibu Maya bisa dibujuk, kemudian dirayu, menyuap apa saja agar dapat membuka kepalan tangan Ibu Maya. Jadi sekarang Ibu Maya silakan menulis dulu sesuatu yang paling berharga. Nah, Ibu Risna tugasnya mencoba merayu supaya Ibu Maya itu memberikan atau membuka kepalan tangannya. Silakan Bu Risna. Boleh digenggam, jangan dikasih tahu ke Bu. Satu aja ya. Bu Maya, boleh lihat? Boleh tidak? Saya pinta pengen lihat. Tidak. Saya kasih 5.000 deh buat ngeganti itu. 5.000 Bu Maya, lumayan. Mau tidak? Abang salah aja 5.000 juga lah, ini sangat berharga. Kalau 5.500 sayangnya mau deh. 6.000 deh ditambahin. 1.000 katanya Bu. Belum, Mas. Plus cireng 2, cireng 2. Plus kilo Belum, tidak. 10.000. Tidak. Tidak, katanya ayo naikin lagi Bu Risna, jangan mau kalah. Kasih motor, coba kasih motor. Motor NMAX. Belum. Baru Tidak Hidayah. sebanding. Oh, tidak sebanding. Kurang katanya Bu Atau Risna. pilih 2. Kurang Bu Risna. Mobil deh, aku ganti. Mobil Alphard pun tidak akan Wah, mengganggu. mobil apa kurang katanya. Kurang Bu Risna. Mobilnya jangan satu itu. 5 deh mobilnya. Katanya. Berarti satu, ya dapat satu dari keluarganya Bu Maya. Seorang satu. Kakak satu, anak satu, Teh Maya, ayo Ibu Tidak Maya. akan bisa menggantikan. Bagaimana Bu Risna? Mau coba lagi nggak? Coba sekali lagi deh. Oh, boleh. Dikasih mobil 5, Ya, motor tidak. 5. Rumah baru. Dan Pak Yogi. Apa yuk? Dan rumah. Ya, Rumah baru katanya. tidak. Tidak. Sawah deh 1 hektar. Sawah tidak juga. Tidak. Tidak menjamin Apa kebahagiaan. aja? Asik. Obat iman. Dirayu apapun tidak Tidak mau mau, ya. ya. Tidak. Karena ini sangat berharga bagi saya. Oh, Masya Allah, sangat berharga bagi Ibu Maya. Tepuk tangan dulu. Dan Ibu Maya. Boleh saya lihat atau mungkin dibacakan oleh Ibu Maya. Kira-kira apa yang paling berharga dari Ibu Maya? Yang tidak bisa tergantikan oleh apapun. Udah pakai mobil, motor, sawah, motor, apa Bu Maya kalau boleh tahu Bu Maya? Paling berharga dalam kehidupan saya adalah keluarga. Boleh tepuk tangan untuk Bu Maya. Masya Allah. Terima kasih Ibu Maya. Ya, sama-sama. Ya. Nah, jadi dari tadi contoh Bu Maya dan juga Ibu Risna yang tadi sudah ke depan, ternyata posisi kontrol itu
kita sendiri yang menentukan, walaupun dirayu, walaupun tadi ya sudah pakai mobil, pakai sawah, motor dan lain-lain, kalau bumayanya tidak mau, ya udah tidak mau. Begitu juga dengan kita tidak bisa memaksakan kepada anak apa yang kita mau, Bapak Ibu. Misalnya suruh buang sampah, ketika anak itu posisi kontrolnya tidak mau, ya tidak bisa gitu. Jadi harus dari hati nuraninya anak tersebut, begitu Bapak Ibu. Nah, untuk membangun budaya yang positif sekolah, perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman, agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, bercipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Salah satu strategi yang perlu ditinjau ulang adalah bentuk disiplin yang dijalankan selama ini di sekolah kita. Pembahasan disiplin kali ini akan meninjau teori yang dikemukakan oleh Diane Gossen. Sebelum kita gali lebih lanjut tentang teori disiplin, restitusi dan dari Diane Gossen, mari kita samakan model berpikir kita tentang disiplin itu sendiri. Nah, perubahan paradigma teori kontrol atau teori ilusi. Ilusi guru mengontrol murid, kemudian ada ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, sekarang ada ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya kita sudah mengontrol perilaku murid tersebut, hal ini sebenarnya karena murid tersebut mengizinkan dirinya untuk dikontrol oleh kita. Saat itu, bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Kemudian yang kedua, bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas yang gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kemudian kadangkala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka melakukan perilaku ini, karena sering sekali guru cukup menggunakan kata halus untuk menyampaikan pesan yang negatif. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Segala usaha untuk mempengaruhi murid untuk mengulangi sesuatu tertentu adalah usaha guru untuk mengontrol murid tersebut. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadari dan mencoba menolak rujukan, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Yang keempat, bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Nah, di sini ada mengubah paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Kalau stimulus respon, kebutuhan kita sama. Ternyata menurut teori kontrol, kebutuhan kita itu berbeda. Semua orang melihat hal yang sama, tetapi menurut teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Nah, sekarang apakah makna disiplin, Bapak Ibu? Menurut Bapak Ibu, makna disiplin itu apa? Siapa yang mau menjawab? Bu Irma. Disiplin itu apa, Bu Irma? Sesuai aturan. Sesuai aturan. Bu Maya? Disiplin itu Ya. melaksanakan aturan yang ada. Melaksanakan aturan yang ada. Kalau menurut Bu Hermi? Tidak melanggar aturan. Tidak melanggar aturan. Nah, di sini makna disiplin berasal dari bahasa Latin yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini
berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid dan Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang kepada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan yang mulia. Nah, sekarang kita lebih ke disiplin positifnya, yaitu merupakan konsep yang menekankan pentingnya mengembangkan kontrol diri, dan di sini lebih bersifat disiplin diri daripada hukuman eksternal. Disiplin positif bertujuan untuk menanamkan motivasi intrinsik pada murid agar mereka berperilaku dengan nilai kebajikan yang mereka yakini. Nah, sekarang nilai-nilai kebajikan. Profil pelajar Pancasila yaitu yang tadi ya, yang sudah kita nyanyikan. Ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Nah, ada Igor Primarius program toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias. Kemudian keterampilan hidup atau life skill, dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif. Teori sekarang Bapak Ibu, teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Itu motivasi eksternal dari luar. Kemudian ada untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Ini juga sama, motivasi eksternal. Kemudian yang ketiga, teori motivasinya untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya. Contohnya, saya selama ini sering membuat reward. Contohnya misalnya ketika anak hafal perkalian, setor perkalian biasanya, saya suka memberikan reward bintang yang kemudian ditempel di papan bintang tersebut. Nah, ternyata reward ini tidak bisa menjadi motivasi perilaku manusia, karena ini merupakan hukuman apabila yang akan terjadi, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Jadi anak-anak itu tidak pure murni beritikat baik untuk melakukan atau menghafal dari niat diri sendiri, karena kira-kira kalau tidak setor perkalian nanti ke ibu kita atau besok apa nih yang akan terjadi gitu. Dia tidak niat dari sendiri pengen bisa gitu. Atau juga yang ini yang tadi imbalan, misalnya apa yang akan saya dapatkan apabila saya setor perkalian misalnya. Biasanya ibu Rita ngasih reward bintang atau mungkin diberi permen misalnya. Jadi anak-anak itu motivasinya eksternal dari luar, tidak dari dalam dirinya sendiri. Nah, yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya. Jadi teori ini motivasi internal, yaitu tujuan disiplin positif yang murni dari keinginan anak itu sendiri, tanpa adanya iming-iming pengen dapat bintang misalnya, atau mungkin dihukum misalnya gitu. Nah, ini hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan. Kadang saya juga selama ini sadar ya Bapak Ibu, ternyata saya sering melakukan hukuman. Contohnya, ketika anak datang telat, dia disuruh keliling lapangan misalnya. Padahal dari rumah dia tidak tahu kalau akan disuruh lari ketika telat. Nah, ketika besok telat, ternyata dia dihukum dengan cara yang berbeda lagi, karena tidak ada sesuatu yang tidak terencana. Biasa disebut juga dengan peraturan. Jadi misalnya hari
suruh lari, besoknya mah suruh buang sampah semua, misalnya semua kelas gitu. Sekarang konsekuensi, kalau tadi sudah hukuman, sekarang konsekuensi. Kalau konsekuensi sudah terencana atau disepakati. Misalnya ada anak yang menyobekkan kertas temannya misalnya. Kemudian atau misalnya ada anak yang tidak sengaja menumpahkan air botol minum ke lantai sehingga lantainya basah. Nah, maka konsekuensinya anak tersebut harus bagaimana Bapak Ibu? Maafnya. Ya, mengalapnya, mengapelnya itu adalah konsekuensinya. Nah, itulah yang akan diterima oleh siswa tersebut. Sekarang restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan. Nah, sekarang Bapak Ibu supaya tidak ngantuk ya, kita main kuis ya, Bapak Ibu siap? Siap, mangga kuisnya aku Risna. Boleh di-share di grup WA ya Bapak Ibu. Udah? Siap? Siap. Klik mulai. 1, 2, 3. Peringkat pertama diraih oleh Ibu Herni. Tepuk tangan Ibu Herni. Masya Allah. Nanti Ibu Herni dapat kupon wisata teratak ke Bu Adel. Ya, lanjut lagi ya Bapak Ibu ya. Nah, ini yang tadi dihukum oleh penghargaan. Jadi menurut Alfikon mengemukakan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Jadi yang tadi tidak boleh memberikan reward. Ya, jadi katanya menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Nah, beberapa pernyataan dari hasil pengamatan Alfi selama ini tentang tindakan memberikan penghargaan yang nilainya sama dengan menghukum seseorang. Jadi yang tadi saya ceritakan Bapak Ibu, ketika saya selalu memberikan reward bintang, ternyata saya sadar setelah mengikuti pendidikan guru penggerak ini bahwa apa yang saya lakukan selama ini keliru ya Bapak Ibu. Karena yang pertama yaitu pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan itu tidak efektif, kemudian merusak hubungan. Kadang ada anak yang ketika sudah hafal diberi reward ya, ada yang lesu gitu ketika ternyata gagal tidak mendapatkan bintang sehingga bintangnya tidak bertambah misalnya. Jadi mulai iri gitu terhadap temannya yang mendapatkan bintang paling banyak. Kemudian penghargaan menurunkan kualitas. Penghargaan mematikan kreativitas
motivasi dari dalam diri atau intrinsik. Nah ini yang tadi Bapak Ibu, perbedaan hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman itu yang menyakitkan dan harus terjadi, konsekuensi mah sesuatu harus terjadi. Kalau hukuman membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Jadi ketika kita memberikan hukuman, kadang kita tidak sadar bahwa apa yang kita ucapkan misalnya menyakiti hati mereka. Misalnya kalau suruh lari aja, kalau lari mah mungkin capek ya, pasti hilang gitu dalam beberapa jam saja. Tapi kalau sudah ke hati, biasanya nanti di SMP kayak masih teringat, misalnya dimarahin oleh Ibu Rita atau mungkin dibilang sesuatu yang tidak atau kurang berkenan di hatinya. Jadi teringat terus gitu. Kemudian mendorong anak menyakiti diri sendiri ketika mendapatkan hukuman. Kalau konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri, seperti tadi ketika menumpahkan air minuman ke lantai. Jadi mungkin nanti anak itu keesokan harinya lebih berhati-hati lagi. Kemudian marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Jadi ketika anak itu sedang dihukum misalnya di luaran buang sampah misalnya, nah anak itu merasa dipermalukan, tidak dihargai. Beda lagi kalau dengan konsekuensi, mereka hanya dibuat tidak nyaman, ya, karena harus bertanggung jawab atas apa yang dia lakukan. Nah sekarang ke kebutuhan dasar manusia. Yang pertama ada kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain, seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, binatang peliharaan, dan kelompok di mana kita tergabung. Yang kedua yaitu ada kebutuhan dasar penguasaan atau butuh pengakuan atau kemampuan. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, dan diakui serta dihormati. Kemudian ada kebutuhan dasar manusia akan kebebasan, yaitu kebutuhan akan kemandirian. Kemudian memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Yang terakhir kebutuhan bertahan hidup, yaitu kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan. Nah sekarang 5 posisi kontrol guru. 5 posisi kontrol ya. Yang pertama itu penghukum. Kata-katanya kurang lebih seperti ini: patuhi aturan saya atau awas. Kamu selalu saja salah. Selalu, pasti selalu yang terakhir selesai. Nah, secara tidak sengaja kita sering mengungkapkan kalimat seperti itu terhadap anak. Kemudian ada pembuat rasa bersalah. Ibu sangat kecewa sekali denganmu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Kemudian kalau posisi kita teman, ayo bantulah demi Bapak ya, lakukan demi Bapak atau Ibu ya. Ya sudah, nanti Ibu bantu bereskan. Itu kalau posisi kita menjadi teman terhadap siswa. Kemudian yang keempat ada posisi pemantau. Apa yang telah kamu lakukan? Nah yang terakhir ada posisi manajer. Nah ini posisi manajer ini yang harus kita berada di posisi ini. Manajer, guru itu harus menjadi manajer terhadap siswa. Apa yang kita yakini, kalau kamu meyakininya, apakah kamu akan memperbaikinya? Jadi ketika ada anak melakukan kesalahan, kita harus berada di posisi manajer. Kalau berbuat salah, tanya apa yang harus dilakukan supaya kesalahan itu tidak terulang lagi. Lanjut Bu Desna. Nah, nonton sekadapnya. Ini adalah posisi pembuat merasa bersalah. Kita
introspeksi diri ya Bapak Ibu, berada di posisi yang mana kita selama ini, ataukah pembuat merasa bersalah, penghukum, atau mungkin sebagai manajer atau sebagai teman. Kita berada di posisi mana? Kalau slide yang berikutnya. Nah, kalau ini posisi sebagai teman. Jadi ketika ada anak yang seharusnya sih yang tadi yang manajer, kita harus berada yang di posisi manajer. Teman juga boleh ya. Yang ini yang harusnya yang manajer. Nah ini nih sikap kita nih kalau sebagai teman. Jadi kalau yang lain masih ada plus minusnya ya. Kalau sebagai manajer itu Ada yang gitu. berarti kan ada bedanya ini. Boleh. Kalau kadang anak terbawa suasana jadi tidak mengerti. Lain kali larinya lebih kenceng lagi ya, biar gak terlambat lagi. Bikin seperti ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa, Bu. Ya sudah, sana besok ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Nah ini posisi sebagai teman. Nalan, Nah beda kan? sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Sama adegannya ke anak yang terlambat. Nalan, Selamat pagi, Bu. selamat pagi Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kata saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Nah, sudah. Nah, Bapak Ibu, tadi kita sudah menyimak ya video. Ada yang posisi sebagai teman, ada yang pemarah dan manajer. Jadi kita harus introspeksi diri. Kita sering berada di posisi yang mana selama ini. Jadi yang harus kita itu berada di posisi yang manajer. Sekarang ada yang keyakinan kelas, Bapak
Ibu, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Kemudian keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Slide berikutnya, Bu Risna. Nah, ini contoh keyakinan kelas. Ada keyakinan kelas 5. Contohnya selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri terbaik, kemudian percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya. Lanjut, Bu Risna. Nah, ini peraturan kelas, keyakinan kelas yang sudah saya terapkan bersama anak-anak kelas 4B. Prosedurnya yang pertama mempersilahkan warga sekolah atau murid-murid di kelas untuk bercurah pendapat. Jadi anak-anak itu punya ide sendiri atau mempunyai pendapat sendiri, keyakinan kelasnya menurut mereka itu bagaimana. Ada yang misalnya tidak boleh membuli dan lain-lain. Kemudian kita mencatat semua masukan para murid. Boleh di ukuran kertas dulu, boleh, kemudian ditempel di papan tulis. Mereka jadi menulis dulu nih mereka apa yang diinginkan disepakati di kelas mereka. Kemudian menyusun bersama-sama keyakinan kelas sesuai prosedur. Contohnya ada kalimat negatif, jangan berlari di kelas atau koridor. Kemudian kita ubah kalimat negatif tersebut menjadi positif, yaitu berjalanlah di kelas atau koridor. Nah, ini tuh anak-anak terlihat menyampaikan pendapatnya mereka. Ada yang ingin, Bu, tidak boleh ada yang meledek nama orang tua, misalnya beda-beda. Jadi kita itu nanti mereka bersama anak-anak apa nih kesepakatannya mau diambil yang mana. Nah, ini contoh yang keyakinan kelas di kelas 4B, diantaranya disiplin waktu, belajar dengan gembira dan bersemangat, kemudian angkat tangan ketika ingin bertanya dan meminta izin keluar misalnya. Kemudian membudayakan kata tolong, maaf, permisi, dan terima kasih. Ini adalah salah satu contoh keyakinan kelas yang sudah saya terapkan di kelas bersama anak-anak. Nah, sekarang yang terakhir Bapak Ibu, segitiga restitusi. Apa sih segitiga restitusi ya? Bukan istrinya Pak Yogi, Bu Resti, bukan ya. Ini segitiga restitusi. Dari tadi disebut-sebut, wajah aku Ibu Rita, dari imut ke istrina. Sana sebut resti sana. Segitiga restitusi, yaitu validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan dan menstabilkan identitas. Jadi salah satu-satunya kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Yang pertama yaitu menstabilkan identitas dulu, yaitu bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Salah satunya kita bisa menanyakan ke anak itu tidak ada manusia yang sempurna. Jadi ketika ada anak yang berbuat kesalahan itu kita tidak langsung menghukum ya seperti yang tadi, tapi harus kita berada di posisi yang manajer. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti kamu misalnya. Jadi tidak langsung seperti yang tadi. Yang tadi ketika ada anak mau menjawab, dipotong lagi, langsung dijudge sama gurunya. Kamu ini begini, kamu itu begitu. Nah, kita berada di posisi yang ini seharusnya, Bapak Ibu. Kemudian validasi tindakan yang salah. Yang ini ada kalimat contohnya, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Selanjutnya, udah. Menanyakan keyakinan yang terakhir. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga, kemudian apa bayangan kita tentang kelas yang ideal. Kita itu ada keyakinan, misalnya boleh dipertanyakan kepada anak, kamu mau jadi orang yang seperti apa supaya bisa merubah perilaku atau kesalahan yang sudah diperbuat. Nah, ini ada kemarin habis syuting Bapak Ibu, boleh disimak, ada artis 4B. Tepuk tangan dulu Bapak Ibu.
Nah, Bapak Ibu, barusan kita sudah menyimak video demonstrasi tugas saya bersama anak-anak 4B, aksi nyata melakukan segitiga restitusi. Jadi saya memposisikan berada di posisi manajer ketika ada anak Zian dan juga El berantem karena Zian terburu-buru membeli sebuah buku, takut ketinggalan pelajaran sehingga lupa tidak memakai sepatu. Nah, saya berusaha menjadi manajer yang baik dan membuat mereka sadar akan kesalahan mereka, tidak langsung menghukum, tidak langsung memarahi dan lain-lain, tapi mencari solusi yang terbaik untuk kejadian mereka, dan akhirnya mereka di ujungnya menyadari kesalahan mereka dan meminta maaf atas apa yang mereka telah lakukan. Quote of the day hari ini yaitu apapun yang dilakukan oleh seseorang itu hendaknya dapat bermanfaat bagi dirinya sendiri, bermanfaat bagi bangsanya, dan bermanfaat bagi manusia di dunia pada umumnya. Ini adalah quote of the day dari Ki Hajar Dewantara. Baiklah Bapak Ibu, alhamdulillah semua materi telah tersampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi Bapak dan Ibu dan juga kita semua. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Ditutup dengan pantun. Padona makan mie gacoan bareng kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Ibu Rita, aduh sangat bermanfaat sekali. Seru ya hari ini Ibu-ibu semuanya? Alhamdulillah, semoga ilmunya bermanfaat bagi kita semua. Untuk yang selanjutnya yaitu doa yang akan dipimpin oleh Bapak Yogi Subakti, kepadanya disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kegiatan diseminasi telah dilaksanakan dengan lancar. Mari kita tutup acara ini dengan doa penutup. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih kepada Bapak Yogi. Dan untuk acara yang terakhir yaitu penutup, kita tutup acara ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah, rangkaian kegiatan acara pada hari ini sudah selesai. Selaku pembawa acara, saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Mohon dimaafkan ya Bapak Ibu semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Saya Widya Eka Julistiani SPD. Saya ingin memberikan umpan balik dari kegiatan diseminasi pemahaman dan penerapan budaya positif di sekolah. Setelah saya mengikuti kegiatan tersebut, bahwa budaya positif di sekolah sangat penting untuk diterapkan. Dan pemaparan dari Bu Rita sangat bagus, jelas, dan kreatif, sehingga memberikan motivasi kepada saya dan guru-guru PTD SDN 5 Mekarsari untuk membimbing siswa-siswi kami lebih baik lagi. Itu saja yang saya dapat sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.